Nah, hari ini kita akan membahas tentang pH nih teman-teman. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak pH itu apa sih? Nah, jadi pH itu adalah singkatan dari yang namanya potensi hidrogen. Biasanya pH ini dijadikan indikator bagi larutan. Maksudnya adalah larutan itu lebih pH asam atau ke pH basa. Nah, jadi apa sih asam dan basa? Jadi asam dan basa itu dapat didefinisikan menjadi beberapa pengertian. Ada yang dari Bronsted-Lowry, ada di Arrhenius dan Lewis. Kalau yang dari Bronsted-Lowry itu, asam adalah donor proton dan basa itu adalah akseptor proton. Sedangkan kalau menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen saat dilarutkan ke dalam air. Dan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH saat dilarutkan dalam air. Sedangkan kalau menurut Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Kalau teori yang Lewis ini lebih luas dan tidak langsung terkait dengan H+ atau OH-nya, tetapi lebih ke interaksi elektronnya. Nah, basa Lewis ini menyumbang elektron ke atom yang kekurangan elektron atau asam Lewis. Nah, ada juga yang namanya amfoter. Kalau amfoter itu adalah sifat senyawa kimia yang bisa bertindak sebagai asam atau basa, tergantung pada kondisi lingkungan atau zat lain yang bereaksi dengannya. Senyawa ini tuh memiliki gugus fungsi yang asam seperti COH dan basa seperti NH2. Sekaligus atau memiliki kemampuan unik untuk menerima atau mendonorkan proton, contohnya air, asam amino, dan oksida logam seperti aluminium oksida. Nah, jadi asam dan basa itu memiliki rentang lemah dan kuatnya. Kalau asam itu dari 0 sampai 6, sedangkan kalau basa itu dari 8 sampai 14. Kuat lemahnya asam atau basa itu dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut yang terdisosiasi. Dalam pelarut itu beberapa banyak. Semakin banyak yang terdisosiasi, maka sifat akan semakin kuat. Dan sebaliknya juga. Berarti kalau semisal yang terdisosiasi itu tidak banyak, maka sifat asam atau basanya itu akan menjadi lebih lemah gitu ya. Selama ini sebenarnya sangat jarang untuk ditemui larutan dengan rentang pH yang kurang dari 0 atau lebih dari 14. Mungkin ada tapi sangat jarang sekali. Oke, selanjutnya itu ini adalah beberapa contoh dari asam kuat dan basa kuat. Bisa dilihat ya di sini tabelnya. Nah, asam kuat dan basa kuat tuh jumlahnya masih digolongkan tidak terlalu banyak ya, sedangkan kalau yang lemah itu sangat banyak. Oleh karena itu di sini saya hanya memberi contoh yang bentuk kuatnya aja. Nah, selain karena disosiasi, kira-kira apa sih yang mempengaruhi kuat atau lemahnya itu? Jadi ada yang namanya struktur molekul. Struktur molekul itu juga dapat mempengaruhi kuat dan lemahnya asam atau basa. Yang pertama itu ada kekuatan ikatan HX. Nah, ini untuk yang asam ya. Jadi semakin lemah ikatan HX ini, semakin mudah H+ ini lepas, maka derajat disosiasinya akan semakin besar. Contohnya seperti HCl, ikatan HCl itu kan lemah, jadi derajat disosiasinya besar karena dia gampang lepas dari H-nya kan, si Cl-nya. Kalau HF itu ikatan H dengan F-nya tuh kuat, jadi dia derajat disosiasinya kecil, jadi dia asam lemah karena dia tidak mudah terdisosiasi. Nah, kemudian ada yang namanya elektronegativitas atau mengikat H. Jadi atom yang sangat elektronegatif itu menarik elektron H+. Jadi H+ jadinya mudah lepas. Nah, kemudian ada yang namanya stabilitas ion yang terbentuk. Jadi kalau stabilitas ion yang terbentuk itu, kalau ion hasil disosiasi kita itu stabil, maka reaksinya itu akan lebih mudah terjadi. Contohnya seperti CH3COH, jadinya CH3COO- stabil karena resonansi gitu. Nah, ini nih resonansi yang seperti yang di atas tadi dibilang ya. Jadi resonansi itu
muatannya nanti kalau terjadi resonansi, muatannya tersebar, terus nanti ionnya lebih stabil, maka derajat disosiasinya akan lebih meningkat. Nah, contoh beberapa asam dengan gugus COO, SO4 minus, NO3 minus itu umumnya punya derajat disosiasi yang lebih besar. Selanjutnya itu ada pasangan elektron bebas. Nah, maksudnya itu ini untuk yang basa ya. Nah, pasangan elektron bebas ini, basa yang mempunyai pasangan elektron itu lebih mudah diakses. Jadi lebih mudah menangkap H+. Contohnya seperti NH3 itu derajat disosiasinya kecil, dia basa lemah. Nah, sedangkan kalau NaOH itu terionisasi penuh, jadi derajat disosiasinya besar. Nah, ini adalah rumus untuk mencari pH ya. Di sini ada asam kuat, basa kuat, sama ada asam lemah dan basa lemah. Kalau asam kuat itu kan bisa dilihat H+ sama dengan itu valensi asamnya, jadi nanti si atom H-nya itu jumlahnya ada berapa? Nanti dikali sama 10 pangkat minus A. Terus nanti tinggal dimasukin deh hasil perhitungan tadi, tapi di log sama yang B tadi. Jadi kalau maksud dari B di sini kan tadi itu adalah valensi si asamnya. Sedangkan kalau si A itu adalah nanti tergantung si dari soalnya. Jadi nanti itu ada yang namanya molaritas. Jadi nanti molaritasnya itu harus diubah dulu ke 10 pangkat minus sesuatu. Nah, itu nanti akan dimasukin ke rumusnya. Begitu juga ya untuk yang basa sama, cuma bedanya ini yang tentu saja ini valensi yang basa ya, bukan H+-nya. Nanti hitung pH-nya juga. Nah, tapi kalau untuk yang pH yang basa ini nanti dia itu harus dihitung pakai H+ dulu, pH biasa, nanti baru dikurang lagi sama 14 karena ya itu masih dalam bentuk asam. Untuk nyari basanya itu harus dikurang sama 14 lagi. Kalau untuk yang lemah itu ada rumusnya seperti di gambar ya, KW dan KB itu dan KA. Jadi kalau KA itu tetapan asam lemah, kalau KB tetapan basa lemah, kalau KW itu tetapan ionisasi air. Nah, itu sudah tetapannya biasanya. Nah, setelah itu di bawah ini ada cara untuk mencari KA dan KB. Setiap asam lemah dan basa lemah itu biasanya Ka dan Kb-nya itu berbeda-beda. Makanya di sini ada rumus untuk mencari Ka dan Kb-nya. Ini sebagai contoh saja ya, semisal yang digambar. Nah, terus hubungan Ka dan Kb itu apa sih? Jadi ternyata Ka dikali Kb itu sama dengan Kw dalam suhu ruangan atau 25 derajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang garam. Jadi kalau garam itu, kalau asam kuat dan basa kuat tuh nggak bisa terhidrolisis. Sedangkan kalau asam kuat basa lemah basa kuat, dan asam lemah basa lemah itu bisa. Ini lebih jelasnya. Jadi kalau garam itu akan terhidrolisis sebagian kalau semisal garam itu hasil asam kuat dan basa lemah, atau basa kuat dan asam lemah. Dan garam itu akan terhidrolisis total atau sempurna itu kalau semisal garam hasil asam lemah dan basa lemah. Berikutnya adalah rumusnya. Yang garam asam, garam basa, dan garam yang terhidrolisis total. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kesetimbangan. Kesetimbangan itu apa sih? Jadi kesetimbangan itu adalah ketika laju reaksi dari reaktan ke produk dan laju reaksi dari produk ke reaktan itu sama. Jadi lajunya itu sama dan keadaan di lingkungan reaksinya itu juga stabil, makanya disebut sebagai setimbang. Di gambar ini adalah salah satu contoh dari reaksi kesetimbangan dalam tubuh kita, yaitu dalam darah. Jadi karena dia setimbang, maka pH dari dalam darah kita dapat terjaga stabil gitu. Tetap di 7 sekian sehingga tetap netral gitu. Jadi kalau untuk kesetimbangan itu dapat dibagi menjadi dua, ada yang homogen dan heterogen.
Apa sih bedanya? Jadi kalau untuk bedanya, kalau yang homogen tuh dia terdiri dari, bentuk yang sama, ini kan sama-sama aqueous atau aqueous semuanya kan. Sedangkan kalau yang heterogen itu, dia terdiri dari berbagai wujud, ada yang solid, ada yang aqueous, bahkan bisa ada bentuk lainnya. Nah, dari segi rumusnya untuk mencari konstanta kesetimbangannya juga beda ya. Jadi kalau untuk yang homogen tuh mencari menggunakan Kc, untuk konstanta variabelnya sih yang berbeda. Kc bisa Ka atau Kp, sedangkan kalau heterogen tuh pakai Ksp nama variabelnya. Rumusnya juga berbeda. Selanjutnya ya ini untuk jelasnya ya aspek perbedaannya. Jadi kalau untuk homogen juga hanya satu fase seperti yang tadi sudah disebutkan. Terus kalau heterogen tuh lebih dari satu fase. Kemudian contohnya kalau untuk yang homogen tuh asam lemah dalam air. Kalau yang heterogen tuh endapan dan ion. Nah kalau untuk aspek masuk rumus K-nya itu juga, kalau yang homogen tuh semua zat, sedangkan kalau heterogen tuh hanya aqueous dan gas saja. Nah, kalau ketetapannya juga beda nih. Ka, Kb, dan Kc itu yang untuk yang homogen, tapi tergantung wujudnya apa. Sedangkan kalau yang heterogen tuh hanya Ksp saja. Nah, kemudian kita akan membahas tentang buffer. Apa sih buffer? Buffer itu adalah larutan kimia yang dapat mempertahankan pH-nya agar tetap stabil meskipun ada penambahan sedikit asam, basa, atau pengenceran dengan cara menetralkan ion H+ atau OH- yang masuk. Bagaimana cara buffer itu bekerja? Jadi buffer itu kan terdiri dari basa dan asam. Itu dalam larutan buffer itu. Jadi kalau semisal larutan buffernya adalah yang asam, itu terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan kalau larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Jadi setiap larutan buffer maupun buffer asam atau basa itu terdiri dari asam dan basa. Jadi kalau misalnya ditambahkan H+, maka H+ itu atau asam itu akan berikatan dengan basa yang terdapat di buffer. Dan kalau ditambahkan OH atau basa itu akan berikatan dengan asam atau H yang terdapat dalam larutan buffer. Sehingga pH-nya itu akan tetap stabil karena setiap sedikit asam atau basa yang ditambahkan ke dalam larutan buffer itu akan distabilkan karena dia telah bereaksi sama asam atau basanya. Nah, ini kemudian ada rumus persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi persamaan Henderson-Hasselbalch itu digunakan untuk mencari pH dari si larutan buffer itu. Ini ada yang untuk buffer asam sama ada buffer basa. Ini adalah penjelasan masing-masing pKa, pKb. Habis itu ada basa konjugat, asam lemah, asam konjugat, basa lemah. Begitu. Jadi perbedaan dari Ka dan Pk atau Kb dengan Pkb itu terdapat pada rumus pencariannya. Jadi kalau Ka itu kan nilai numerik langsung kekuatan asam. Sedangkan kalau Pk itu skala logaritmiknya, skala logaritmik negatif dari Ka-nya. Jadi Pk sama dengan min log Ka. Gitu perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang titrasi asam dan basa. Jadi, titrasi asam basa itu adalah metode kimia untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa yang tidak diketahui dengan mereaksikannya secara netralisasi menggunakan larutan standar titran yang konsentrasinya sudah pasti, menggunakan indikator untuk menandai perubahan warna saat reaksi selesai atau titik akhir titrasi. Nah, jadi pada proses titrasi ini ada yang namanya titik ekuivalen dan titik akhir titrasi seperti yang ada di sini ya. Jadi kalau titik ekuivalen itu adalah kondisi ideal saat mol reaktan itu analit dan titran itu yang bereaksi secara stoikiometri telah setara. Sedangkan kalau titik akhir titrasi itu adalah saat kita bisa mengamati secara fisik ada terjadi perubahan, semisal kayak perubahan warna gitu sesuai dengan indikator pH-nya gitu. Memang harusnya secara ideal itu titik ekuivalen dan titik akhir titrasi itu berdekatan, tapi jarang untuk dia benar-benar sama persis. Berikut ini adalah beberapa grafik dari titrasi ya.
Bedanya itu kalau yang pertama ini titrasi yang ideal karena dia dari menggunakan asam kuat dan basa kuat, sehingga titik ekuivalennya itu dapat dilihat secara jelas gitu kan. Terdapat suatu garis lurus seperti ini. Nah, ini ada yang asam kuat dan basa lemah, ada asam lemah dan basa lemah, ada asam lemah dan basa kuat. Kemudian ada kesetimbangan kelarutan. Jadi kalau kesetimbangan kelarutan itu adalah keadaan seimbang yang terjadi ketika laju zat padat yang sedikit larut yang berlarut itu sama dengan laju zat terlarut yang mengendap kembali dalam suatu larutan jenuh. Kemudian ada yang namanya pengendapan senyawa ionik. Pengendapan senyawa ionik itu adalah proses terbentuknya zat padat atau endapan ketika ion-ion dalam larutan itu bereaksi membentuk senyawa yang kelarutannya sangat kecil, sehingga senyawa-senyawa itu tidak bisa tetap larut dan mengendap. Jadi apa hubungan antara pengendapan senyawa ionik dan kesetimbangan kelarutan? Nah, hubungannya itu adalah kesetimbangan kelarutan itu menentukan apakah pengendapan terjadi atau tidak. Jadi selama ion-ion di larutan masih memenuhi KSP, zat itu akan tetap larut. Tapi kalau semisal Q atau hasil kali ion itu ternyata lebih besar daripada KSP, maka larutan lewat jenuh dan endapan akan terbentuk. Kalau semisal Q atau hasil kali ion itu sama dengan larutan jenuh, maka akan terjadi kesetimbangan. Seperti itu, tidak akan jadi pengendapan. Dan kalau semisal Q-nya lebih kecil daripada KSP, larutan belum jenuh dan tidak akan terjadi endapan. Nah, jika penambahan ion sejenis atau pencampuran dua larutan membuat Q melebihi KSP, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, yaitu ada sifat zat pelarut dan terlarut, polar atau non-polar, ada suhu, ada tekanan, ada pH, ada ion sejenis, ada ukuran partikel besar atau kecil, dan pembentukan kompleks. Sekian dari saya, terima kasih.